Jadi gitu selama rumah tangga itu kayak capek tuh. Jadi itu harus melayani itu ya. Jadi kan ada yang aku pernah baca perkosaan dalam pernikahan. Ada kita ketika kayak capek banget tapi kita harus bertanggung jawab ingin kewajiban. Gitu. Artis kalau kata anak saya, mama tuh setengah pecal, setengah artis, setengah miskin gitu. Kesannya kayak orang gila gitu loh. Padahal kan kita butuh bantuan gitu. Untungnya saya sadar. Saya kayak nggak baik-baik aja. Baby blues tuh ngalamin ternyata bukan baby blues, di atasnya depresi postpartum. Depresi. Itu anak berapa? Itu yang pas anak hamil pas kecelakaan itu, jadi sampai yang mau saya jual, sampai yang ada loh beneran aku ngalamin yang kayak anak tidur itu mau kita tutup pakai bantal kayak itu capek lu kenapa ada gitu. Pak ada rasa bersalah kalau ngeliat anak itu kita ngapain mama ya. Okay then, let's spill the tea. Spill the tea sesuai dengan permintaan banyak yang nonton podcast aku. Hari ini kita sudah kedatangan Ratu Macan Pulau Gebang. Ada Po Citra Multiplasenta. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Po Citra terima kasih lo sudah hadir. Alhamdulillah bisa kesini. Terima kasih juga buat Po Citra yang sudah istilahnya banyak bercerita tentang kehidupan yang barangkali tidak semua orang tahu gitu ya. Po Citra nikah umur 18, punya anak 6. 19 tahun, punya anak 6. Gitu ya. Meninggal satu, hidup sampai saat ini tinggal di rumah yang tanahnya itu numpang gitu ya. Dan saat ini suaminya nggak tahu kemana tuh deh. Belum pulang juga, Po. Kayak diumpetin bebek gombel. Aku udah nyari pakai tampah tuh kan zaman dulu kan kalau tung gitu. Ini nggak ada tung manggil namanya kan. Jadi terakhir pulang suami. Terakhir pulang suaminya kapan sih? Dia sih masih suka pulang, cuma paling ketemu anak-anaknya aja. Ketemu anak-anaknya aja. Nggak sampai 24 jam juga udah hilang lagi. Karena kan kerjaan dia yang mengharuskan harus bongkar muat, tunggu ini apa gitu. Gitu. Udah sibuk. Pok, katanya Pok kemarin nih, kan ceritanya Pok tuh kan banyak perjuangannya di kehidupan. Kemarin bahkan baru kehilangan motor. Sabtu tanggal 7 September hilang motor malam minggu. Lagi ngapain, Pok? Aku tidur, jadi abis nge-live TikTok terus masukin motor kan ada 3. Yang satu motor tempur pecel tuh yang udah hancur lah. Terus yang motor bagus itu yang buat syuting yang kalau buat kaki kalau mau berangkat syuting, jadi yang ada lengkap, ada STNK-nya yang kalau ada polisi kita aman gitu. Dia milih ngambil yang paling bagus. Dia tahu yang ada surat yang mana ya. Sama kunci-kuncinya, jadi dia udah tahu letak rumah. Kayaknya bukan orang jauh, kayaknya bukan orang jauh karena masuk ke dalam rumah gitu. Itu kan motor 3, yang 2 kan ngalangin, karena yang bagus kan kita taruh dalam banget dong. Dia tuh bisa ngelewat gitu, bisa ngeluarin tuh. Gak ada yang kebangun, Pok? Nggak ada, tapi udah cek CCTV sih, semoga ada. Ada CCTV-nya? Ada, tapi kurang jelas. CCTV dari jalanan? Dari tetangga. Oh, tetangga. Tapi aku ninggal nunggu lebih jelasnya lagi lah. Kuncinya Pok taruh mana? Di situ kan namanya rumah, jadi di meja, dia tahu kan. Jadi geletakan gitu? Kayaknya kalau nggak bukan orang yang tahu paham, kayaknya nggak mungkin. Di CCTV dia jalan kaki, jadi dia ngambil jalan kaki kucuk-kucuk masuk rumah terus keluar bawa motor. Nggak, kalau kayak emang orang jauh kan pasti ada temennya nungguin ngambil motor. Enggak, ini mah emang dia sendiri jalan kaki, nggak pakai motor, keluarnya bawa motor. Kali dibalikin, kali pinjam sebentar kali, Pok. Nggak dibalikinnya mah belum, yang lebih bagus. Amin. Katanya kalau kita mau diangkat derajatnya kayak gitu ya, baru mendingan gitu loh, kayak ada job-job ke TV baru mendingan. Udah lunas ini motor tapi. Itu sih motor second waktu job Januari, 11 Januari kayak lagu tuh. Itu ini beli 11 Januari motor. 11 Januari beli motor, 7 September motor hilang. Belum setahun. Oke, Pok, ini kita flashback ke belakang dulu ya, Pok ya. Ini mulai dari Pok tuh nikah di umur 19 tahun. Cinta Pok sama suaminya waktu itu? Ya cinta kan sampai anak 5. Oh iya. Dari awal Pok kecil, apakah kehidupannya kurang lebih sama seperti yang ya dulu jalanin? Dulu dia kan supir ya. Dia tuh dulu supir pribadi, terus dia supir angkot, bahkan sekarang dia supir truk. Jadi dia mengalami 3 peningkatan tuh. Kenapa nggak langsung pilot ya? Jadi supir pribadi, terus supir angkot, terus sekarang bawa truk. Dulu sih waktu supir pribadi itu kita suka jalan-jalan pakai mobil majikan, terus supir angkot kita suka jalan-jalan. Ikut narik, nanti turun.
karena kayak supir truk ini karena jarang pulang kan, sibuk gitu, jarang ketemu, jarang komunikasi, terus itu terjadi bertahun-tahun kayaknya. Jadi sempat kayak capek kan, kayak karena dia jarang pulang kan, terus sekali pulang seember jadi hamil, tadi pergi lagi, terus pulang lagi tumpah lagi seember jadi lagi gitu. Jadi intinya nih Po, sepanjang pernikahan dengan anak 6 yang 1 meninggal di dalam itu, kebanyakan itu Po menjalani rumah tangganya sendiri. Kebanyakan setelah saya sekarang yang ngerti parenting, edukasi, ternyata kita butuh support system, butuh deep talk, pillow talk kan sekarang kan baru ada, yang ada pulang nancep dia menghilang, pulang nancep dia menghilang gitu. Bu, ini kan ya punya anak-anak terus Po sendiri juga harus kerja, suami pulang kadang-kadang kasih uang, habis itu udah pergi lagi, apalagi karena capek kayak misalkan kan kita kan apalagi aku orang tukang cerita ya, makanya tuh lari ke stand up. Ketika nemuin stand up itu kayak aduh gue curhat deh malu semua deh, gue capek banget gitu, kayaknya sih kayak gitu. Yang paling capek dalam sepanjang kehidupan Po itu yang paling capek kayak ngurus anak, kayak hal sepele nih, kita kan punya anak laki. Punya anak laki kan pasti ada badung-badungnya, pasti ada masalah-masalahnya, kenakalan remaja. Itu yang namanya aku ke sekolahan, itu kayak semuanya ngadepin sendiri. Nanti kadang anak ikut-ikutan, ada sedikit ikut-ikut kayak tawuran lah umpamanya gitu. Kita semua sendiri gitu, kayak nggak ada, harusnya kan ada kayak bantuin lah apa, kadang anak sakit malam-malam itu kayaknya capek banget. Jadi ketika sebenarnya kayak selama ini bertahan panjang tuh kayak udah capek banget, cuman udahlah, kayak anak-anak juga masih kecil butuh. Tapi ketika udah ada satu kesalahan yang fatal, kayaknya itu udah buat adalah cukup alasan, berarti selama ini bertahan sejauh ini kayaknya udah gitu. Jadi udah jadi udah ketahuan begini. Jadi aku nggak sampai milih yang lu pilih dia atau gue, apa yang kata lu pilih gue atau dia gitu, nggak ada kayak gitu-gitu, nggak, udah cukup kan, udah capek banget gitu. Jadi Po ngerasa sudah melakukan tugas yang pengorbanan, melakukan sendiri demi rumah tangga ini. Jadi tuh aku sampai mikir kayak gini, kan ada ya kata ketika kita kehilangan waktu tapi ada ada harga yang harus harga itu waktu dibayar waktu gitu. Tapi kalau kayak cuman yang gaji cuman kayak nggak sampai UMR tapi kita harus kehilangan waktu, kayaknya itu nggak worth it deh gitu, nggak seimbang lah gitu kayaknya sih di situ. Kehilangan waktu apa maksudnya? Maksudnya kayak komunikasi sama suami, kayak dia jarang pulang gitu kan. Sekarang dia jarang pulang kayak seminggu 2 minggu baru pulang. Tapi nggak sebanding sama uang yang dia kasih gitu. Kenapa nggak kayak tukang ojek aja deh, ibaratnya gitu kan, kayak tapi tetap sering ketemu. Tapi bisa pulang tiap hari, pernah nggak bercerita gitu. Kayak ini anak lo begini kayak capek banget. Tapi untungnya alhamdulillah aku punya anak yang besar-besar tuh yang ngerti lah mamanya gitu. Ikut lomba stand up tuh bawa anak 3 itu sih yang kayak capek banget. Tapi untungnya emang kalau dari dulu tuh pas lomba tuh sering menang gitu, juara satu. Dengan menceritakan apa yang Po alami. Udah gitu nggak mudah, bahkan bawa motor ya, lomba bertiga, bawa anak 3 yang kecil dari bayi gitu, kita gendong ikut lomba kemana-mana, sama ada yang SD, terus sama yang besar ada SD udah kelas berapa. Jadi kadang kalau aku lomba itu yang Azam megang yang kecil, nanti yang berapa tahun itu yang waktu itu masih 5 tahun isinya ya, dia masih bisa main HP atau main. Jadi gimana caranya aku pas di panggung itu harus fokus ngapalin materi sambil ngeliatin anak yang nangis, minta jajan, minta makanan di mall kan. Dulu mama lomba, nanti kalau mama menang kita makan kayak sih gitu. Jadi sedihnya itu yang pas lomba, apalagi kadang kan jauh-jauh ke Depok, ke Cibubur itu bawa anak, itu aku bakal nasi, bawa makan. Kadang-kadang nggak boleh bawa makanan ya, diperiksa ya. Kadang sampai kita ngumpetin di mana dulu biar bisa bawa makanan itu. Gitu. Untungnya jadi anak udah ngelihat maknya berjuang kayak lomba, kayak pas diumumin Po Citra juara. Apaan pernah tuh lomba di Pantai Indah Kapuk, lumayan kan dari Pulau Gebang ke Pik. Itu lomba juara 2, aku dapat berapa juta, itu langsung ke atas kan ada makanan tuh kayak makanan ini stand langsung kan hadiahnya langsung tuh yang maafin. Makanya anak tuh senang setiap ikut lomba mamanya. Kadang kalah kan, karena namanya lomba nggak selalu menang, kadang udah jauh-jauh sepatunya hilang kan. Yang sedih banget tuh pas tidur, jadi yang ini ngantuk, yang ini tidur harus seimbang dari jarak jauh, harus ngikat-ngikat pakai kain. Bu anak 3 itu sih yang sekarang 5 tahun aku tuh stand up tuh 2020 ikut lomba, 2025 baru
ini adalah bulan September yang jobnya lumayan ada gitu. Alhamdulillah dapat saweran Kiki Saputra. Maksudnya September ceria lah. Tapi 4 tahun kemarinnya hujan badai apa gitu, cobaannya benar-benar, perjuangannya benar-benar yang orang lihat kan sekarang udah menang mana, tapi tetap jadi 4 sering tahun kalah lah. 4 tahun yang lalu itu maksud Pok Citra adalah perjalanan perjuangannya sebagai seorang stand up comedian aja ikut lomba. Tapi perjuangannya sebagai ibu itu jauh lebih panjang dari itu ya. Sebelum ketemu sama stand up comedy itu kan pernah udah nyoba itu mengakhiri hidup 2 kali. Aku dengar ceritanya kan pertama yang mengakhiri hidup itu pada saat suami sakit, kakinya patah, nggak bisa kerja. Ya, tapi terus kan hamil. Itu hamil. Makanya bingung kakinya patah jadi. Ya juga ya. Padahal dia di ini loh, kakinya di gips, tangannya di kakinya di apa sih di gips, terus tangan sama kaki. Dua-duanya kan gini. Ya, tangan diimpus, kaki di gips. Jadi udah kayak tadi dipotong aja, udah kayak main sama boneka yang tali-tali gitu, Mbak. Iya juga ya kan, apa aku nggak pikiran. Iya udah kayak boneka yang tali dikoto kayak gitu-gitu. Kita yang bergerak dong. Katanya ngilangin sakit, biusnya udah hilang gitu. Jadi kan kita yang jadi gitu selama rumah tangga itu kayak capek tuh. Jadi itu harus melayani itu ya. Jadi kan ada yang aku pernah baca perkosaan dalam pernikahan. Ada kita ketika kayak capek banget tapi kita harus bertanggung jawab ingin kewajiban. Itu Po alami. Itu kita kayak enggak konsen, kayak capek banget, kayak emang sih katanya kan nggak boleh. Aku nggak ngerti dah, mungkin kalau emang tahu hadisnya gitu kan kita nggak boleh nolak dosa gitu. Tapi di saat kita mikirin kayak lagi lapar, beras nggak ada, kayaknya kan capek dong ini. Kecuali kalau misalkan beras penuh, uang ada, ayo mau berapa kali, ayo kan pasti kan gitu semangat gitu. Kalau berangkas penuh ibarat ayo gitu, mau gaya apa ibarat gitu, kayak capek fisik, banget. Aku capek mental. Aku capek fisik yang beneran harus nyari uang tiap hari buat, karena kalau kayak gitu kan uangnya nggak langsung kan, kayak dia harus narik dulu sampai mencapai tujuan, harus bongkar barang, belum nanti ada kendala di jalan, kecelakaan kan kalau gitu ada kemalingan itunya, barang-barang, jadi berbagai macam masalah juga dari kantornya, dia harus ganti barang, jadi harusnya uang di rumah harus bagi 2 kan, jadi kalau ada kehilangan barang dalam mobil itu kayak potong dari bagi situ. dong, kayaknya tuh kayak capek banget. Jadi tetap melayani, tapi waktu itu ya menjalanin aja. Iya, itu bagian dari pengorbanan. Itu bagian dari kayak, makanya setelah sekarang dia kayak gitu kan aku nggak yang terlalu mempertahankan gimana mencoba bertahan, jadi kayak udah capek banget, kayak udah fatal gitu, kayak udah selama ini berarti itu yang kayak cuman ngejalanin hidup doang, kayak udah nggak ada dibilang mati rasa apa gitu. Tapi pasti sakit banget ya Po ya, maksudnya Po ikut membantu keuangan rumah tangga, jagain anak, apa segala macam, nggak pernah nolak permintaan dia, bahkan pada saat dia patah kaki aja bisa sempet hamil gitu. Terus tahu bahwa dia itu membiayai kos-kosannya, cecetan, ngasih apa duitnya. Kontrakan itu sakit hati karena kan jualan pecel aja keliling. Maksudnya emang sih saya nggak jago karaokean, tapi kan saya jago teriakan pecel, saya lebih menggema dibanding penyanyi itu gitu. Ya kan lebih, suara saya kan menjual kayak pecel gitu. Kayak gitu. Pernah ngomong nggak Po marah sama dia? Waktu ketahuan, atau udah bodo amat? Waktu ketahuan itu sih cuman di chat doang, terus kan aku diem. Terus kan namanya kayak kurang komunikasi, gue habis kejadian gitu dia kayak cuman minta maaf lewat WA, terus udah gitu dianya jarang pulang. Terus gitu udah kayak silent treatment, udah kayak males aja, udah kayak silent treatment, udah nggak pernah tengok. Itu kan ketahuannya tahun 2023 ya Po? Enggak sih, kalau itu 2000 ya 2 tahun ini berapa sih 2023 ya? Iya. Itu baru ketahuan 2023. Ketahuannya pas bulan puasa. Jadi ketahuannya pas bulan puasa. Ketahuannya itu puasa pas dia ngobrol sama temennya kayak nge-review LC gitu. Awalnya nge-review kayak dia cerita habis dari suatu tempat itu si Anu nanyain gue enggak, si Anu iya saya abang kemarin saya lihat bibirnya beradu banget ya di pangku, pokoknya gitu deh, pokoknya review, pokoknya kabar kata. Nah terus abis itu kan aku tegas sudah diem. Nah terus lama-lama didiemin, terus kan kadang kita kepo suka, udah nggak nenggot tuh, udah masa bodoh, udah cuek kesininya ada transferan, ada apa, udah berarti tadinya aku diemin itu kayak oke, kayaknya masih bisa nih buat anak-anak nih, nggak apa-apa deh saya berkorban, yang penting anak punya itu, maksudnya
Tapi kan nggak bisa ketika kita misalkan kayak kalau keinget gitu kayak ibaratnya kayak udah terkontaminasi lu mau diseduh pakai air panas juga ibaratnya gitu kan. Dicuci maksudnya. Dicuci diseduh gitu kan. Kayaknya sakit hati lah, kita nggak akan bisa nge-pure. Orang sebelum kejadian gini aja aku kayak yang udah capek banget udah terserah lu deh gitu. Sebenarnya kayak gede buang pisang gitu. Tapi kan pasti dia nganggepnya ada yang mungkin kurang apa kayak gitu deh. Makanya sekarang campur aduk lah rasanya ya. Rasa ya terhina mungkin juga. Iya, kita capeknya tuh kayak terhina, sedih, marah. Harus kayak nggak ada tempat buat cerita, kayak dia pulang kadang berminggu kan kita cerita banyak sampai bingung mau cerita dari mana apa. Padahal kalau kayak dia udah kayak gitu tertidur terus besok udah ini lagi kayak capek aja. Jadi Pok tuh nggak bisa cerita, Pok tuh ngapain aja, susahnya apa sih anak dipanggil ini, nggak bisa cerita sama dia. Susah kan waktunya juga nggak, kadang juga malah berdebat nggak ada ininya, malah berdebat jadinya. Jadi Pok pernah sempat ngeluarin kemarahan Kak? Waktu itu sih pernah kayak ngeluh masalah keuangan gini. Cuman gitu, tapi semua gimana? Lagi begini kan sama kayak orang jualan hari gini gitu. Nggak marah soal dia dan biaya yang dikeluarin waktu buat itu diem doang. Waktu itu sih yang pas kejadian review gitu dia kayak minta maaf. Begini juga alasannya katanya saya yang sibuk stand up gitu. Sedangkan job aja kan jarang, masih dagang pecel. Kalau job rame mah udah ninggalin pecel kali. Jadi ketahuannya itu setelah Empok ikut lomba yang di TV itu kan? Ikut lomba kan kadang kalau open mic itu kan kita keluar malam pulang malam, tapi kan aku lomba itu yang bawa anak loh, bawa anak 3 loh, bukan yang buka lomba sendiri terus kayak yang aneh-aneh gitu di belakang. Bawa anak 3 biji loh, bener-bener yang kemana gitu, nggak selalu bawa anak. Sampai kadang di kafe itu kan asap rokok apa, aku sampai yang dulu tuh udahlah gimana, terus udah gede-gede kesini kan suka mulai ada uang menang dari lomba, kadang gak usah ikut ya, nanti pulangnya mama beliin martabak. Udah mulai agak ngerti. Dulu kan semuanya ngikut, apa-apa ngikut, apa namanya yang punya dia emak doang. Jadi intinya suaminya tuh udah sebenarnya enak banget lah. Iya. Punya istri kayak gini sebenarnya udah enak banget. Iya, gitu ya. Aku udah nggak banyak minta aneh-aneh apa, make up aja. Baru sekarang tuh tahu eyeshadow mahal banget ya. Kan sekarang kita kalau kerja gini kan harus bisa make up sendiri. Terus sekarang kemarin beli apa tuh? Itu blush on doang 65.000, mahal banget, kayak beras 5 kilo. Memang nggak pernah dandan karena kebutuhan buat kalau kerja. Pok kan sempat ceritanya yang waktu pernah mau mengakhiri hidup tuh pada saat ya itu tadi kan suami patah tangan kakinya, terus habis itu dalam keadaan hamil, beras habis nggak ada. Harus ngurusin mertua juga, harus ngurusin mertua juga, mertua sakit waktu itu sampai nggak ada. Sebelumnya pernah juga kan Pok sering cerita, aduh rasanya capek. Pernah cepat ngerasa kayak putus asa juga sebelum kejadian itu? Pernah, itu kan kayak yang capek ngurus anak. Gue belum kalau anak berantem, kadang ngebagi uang beras, uang belanja gitu, pusing juga di situnya. Kan aku sampai udah ke psikolog itu, untung di puskesmas tuh ada pelayanan poli jiwa gratis. Udah pernah ngakhirin hidup itu. Sampai yang baby blues tuh ngalamin, ternyata bukan baby blues, di atasnya depresi postpartum. Depresi. Itu anak berapa? Itu yang pas anak hamil pas kecelakaan itu. Jadi sampai yang mau saya jual, sampai yang ada loh beneran aku ngalamin yang kayak anak tidur itu mau kita tutup pakai bantal, kayak itu capek lu kenapa ada gitu. Maksudnya nggak di saat ekonomi lagi COVID, itu kan waktu itu COVID, terus kecelakaan, terus hamil, terus punya anak udah terbatas segini, sampai mau dia dulu masih ada mama kan, gak boleh dijual, ada mau diadopsi sama orang, sama jual dengan ganti mau dikasih rumah. Mau dikasih rumah, kadang rumah, cuma dulu kata mama jangan anak bawa dia. Ternyata benar sekarang dia bawa rezeki. Pak, ada rasa bersalah kalau ngeliat anak itu, kita maafin mama ya gitu. Tapi untungnya anak udah ngerti lah lihat perjuangan maknya kayak gimana. Kayak sekarang tadi mau pergi, mama syuting gak ya? Nanti beli kue cincin ya, nanti beli martabak ya, nanti beli es krim ya, segitu. Iya nanti mama beli es krim gitu. Itu doang yang bikin apa sih kekuatan kita ya gitu. Anak sih yang bikin sumber kekuatan. Sumber kekuatan, tapi juga itu sumber yang haru yang luar biasa. Kadang ada kesel kalau lagi berantem, udah capek mama mau TKW aja, mama pergi aja gitu, mau minggat. Jangan, mama jangan minggat. Kalau mau karena itu karena Pok Citra pernah melewati semua itu gitu ya. Jadi karena nggak mudah jadi seorang ibu gitu. Apa benar support system itu harus beneran ada, bener. Apalagi kadang kalau kita nggak ada
misalkan kalau masih ada orang tua gitu masih mending ya kita masih bisa cerita ke orang tua atau kita punya keluarga terdekat. Ini kan enggak, ada adik agak apa, dia juga udah punya urusan keluarganya sendiri, mama udah nggak ada. Jadi gitu. pantesan ketika ya maksudnya kalau baca berita, lihat berita tentang ada ibu yang kemudian mengakhiri hidupnya dan bersama dengan anak-anaknya. Dia nggak ada dukungan dari tetangga, keluarga, saudara. Aku masih mending masih bisa gabung ke komunitas, ada cari karena kita cari pelarian gimana yang kita bisa sharing tapi di circle yang sama kayak kita. Kalau kita curhat ke orang yang nggak ngalamin kayak kita pasti lu mah begitu doang, kalau lemah iman lu, nggak punya iman lu, makanya ini udah pasti akan ada ngejas. Kayak aku ke poli jiwa yang ke rumah sakit, ke puskesmas aja ada kayak stigma orang liatin pas ngambil stroke yang itu kayak orang kenapa kayak kesannya kayak orang gila gitu loh, padahal kan kita butuh bantuan gitu. Untungnya saya sadar saya kayak nggak baik-baik aja, untungnya sadar. Coba kalau nggak saya pasti waktu itu saya cuma mau mengakhiri hidup ya, nggak bakal bawa anak itu, maksudnya kayak dibawa semuanya gitu, nggak. Untungnya sadar kayak ini kayaknya nggak baik-baik aja. Coba kalau sekarang kan apa sih kalau kata anak sekarang harus diagnosis sejak dini gitu. Kalau dulu kan mah nggak ada edukasi parenting aja nggak ada. Jadi, dulu. Pak Citra mengalami postpartum depresi itu di atasnya baby blues. Itu di anak terakhir. Anak terakhir yang mau dijual itu. Jadi sebelumnya nggak pernah Pak? Enggak. Sebelumnya masih ada ibu kan pas yang anak kecil itu nggak ada. Jadi kayak nggak ada mama tuh kayak nggak ada ibu tuh kayak nggak baik-baik aja. Dulu tuh aku udah stand up waktu mama masih ada tuh, mama ngerasain tuh waktu aku stand up juara 1 3 juta itu kan lombanya kayak Zoom gitu. Terus mama dulu udah sakit-sakitan tuh, udah diamputasi gulanya, terus bilang nanti kamu juga kalau mama nggak ada nanti masuk TV nanti diundang-undang gitu. Bener kata dia, mama kan udah nggak ada gitu. Dulu didoain gitu. Terus waktu itu mau lomba MPR tuh kayak lagi nulis materi, lagi di rumah sakit masih. Jadi mama nggak tahu pas aku juara 1 15 juta, mama nggak tahu. Cuman mama tahu aku juara 1 BPKRI tuh, Badan Pemeriksa Keuangan, lombanya Zoom, numpang wifi tetangga, cara naruh handphone nggak ngerti, bener-bener yang begitu lomba Zoom kamera nyala suruh stand up, jempolnya yang disorot. Terus kata MC-nya, kameranya jangan dibawa. Kan nggak ngerti, saking beneran nggak tahu Zoom itu kayak gimana, nggak ada petunjuk. Yang penting numpang wifi sama saudara karena kan di rumah sinyalnya harus bagus kan itu. So, juara 1 itu cuma lomba di rumah. Zoom itu juara 1 3 juta, di situ bisa kayak cuman ngomong doang 5 menit terus juara 1 3 juta, kayak ini beneran cuman gini doang, terus bisa makan enak, beli kue ulang tahun anak gitu. Terus coba lagi ada lomba berikutnya juara 1 lagi 15 juta, itu di gedung MPR juga yang aku pakai sendal nggak boleh masuk kan, nggak tahu. Terus harus swab, harus cek ini itu, beneran nggak tahu pada saat pandemi itu ya. Beneran nggak tahu itu juara. Itu kode dulu itu juara 1 15 juta. Itu juga barengan sama kasus yang ibu-ibu ngater anaknya itu. Yang ada waktu itu kasus yang ibu-ibu anaknya dikater, yang dia pakaian sari, yang dia aku nggak mau anaknya susah gitu, ibu-ibu itu. Jadi itu sakit banget, kayak pengen ngewakilin ibu-ibu kalau nggak baik-baik aja periksa. Terus apa yang kita suka jalanin, misalkan dia suka bikin kue atau suka masak atau suka apa, jalanin hobinya. Ada yang suka main Mobile Legends, aku punya teman gitu, main aja nggak apa-apa, kita nggak usah ngurusin rumah, nggak usah main, apa yang kita hobi, apa yang kita suka gitu, untuk ngelupain itu sejenak. Karena capek jadi ibu tuh, belajarnya juga nggak harus belajar terus gitu, nggak ada berhenti, harus terus belajar. Sama kayak jadi ibu itu memang berat, susah, pekerjaan 24 jam, apalagi ketika ekonomi juga nggak baik-baik. Jadi nggak ada ibu yang sempurna gitu, semua ibu juga pasti ada kekurangan kelebihannya. Cuman gimana kita bisa memperbaikin dulu orang tua kita gimana gitu kan, juga dulu nggak, kalau di runut-runut juga dulu nggak ada bapak, saya nggak ada bapak, ibu. Nggak ada bapak juga? Nggak ada bapak, harus juga dulu waktu masih kecil saya pisah sama adik-adik, kayak dititip-titipin di saudara. Jadi saya ikut tante, adik saya ikut nenek, mencar. Jadi kita 3 bersaudara, nggak terlalu deket gitu, nggak ada
ikatan saudara. Untungnya saya yang nomor 2 deket gitu, karena nggak tinggal satu ini. Kayak beneran deh yang support sistem keluarga itu tuh penting. Oh kan ya hidupnya tadi dari kecil juga sebenarnya nggak mudah ya, dititip-titipin orang tua juga, cuman ada ibu gitu ya. Terus sekarang Pok juga hidupnya juga masih terus berjuang gitu, ada anak-anak banyak. Ada kekhawatiran juga nggak sih Pok bahwa ya itu tadi Pok juga nggak ingin anak-anak tuh ngalamin hal yang sama seperti yang Pok alami saat ini? Iya, aku nggak mau, makanya itu alasan waktu itu bertahan itu, nggak mau fatherless lah ibaratnya gitu, anak masih butuh. Tapi kan saya berhak bahagia, jangan karena alasan daripada kitanya sakit hati gitu dengan alasan anak itu. Sekarang sih kalau itu masih mau ketemu ayahnya silakan, tapi kalau buat itu lagi udah sakit hati banget deh, karena udah, kecuali kalau sayanya aneh-aneh gitu ya, dia seimbang gitu nggak apa-apa. Ini sayanya masih benar-benar yang ngurusin anak, benar yang lomba juga bawa anak segitu, perjuangan dari hamil, kan ikut lomba dari hamil. Jadi Pok ngurusin anak, sementara Pok sendiri menghadapi problematika, Pok cari pertolongan. Tapi gimana Pok bertanya ke anak-anak menghadapi situasi, kan anak-anak berarti juga lihat bapaknya kadang ada, kadang enggak. Kalau yang paling itu tuh nomor 3 yang ikut ke puskesmas. Jadi aku tuh ke puskesmas itu bawa anak. Yang polijiwa ini? Polijiwa itu anak sampai ditanya sama administrasi, emang mamanya kalau malam suka nangis? Kayaknya dia tahu gitu. Tapi pertanyaan tuh kayak cuman kayak kepo doang gitu. Mamanya suka nangis? Iya. Terus untungnya yang nomor 3 tuh ngerti, kadang kalau diajak pergi sama ayahnya kayak, udah yuk pulang yuk, takut nanti mama di rumah sendiri. Karena dia tahu emaknya itu kalau lagi apa sih yang katanya kumat kali ya, pasti saya akan kayak bentur-benturin apa sih kepala. Makanya saya rumahnya dindingnya triplek, yang ada saya kesusuban doang ya. Karena nggak tembok gitu, jadi kita percuma gitu mau nyakitin diri sendiri nggak bisa kan, karena triplek. Jadi gitu. Sampai kayak gitu ya? Sampai kayak yang capek banget itu. Jadi teriak-teriak gitu? Tengah malam tuh nangis setiap, tapi pas waktu dicek ke psikolog aku nggak ada yang halusinasi sampai kan sampai ada batas-batasnya kan. Terus sampai cuma tengah malam nangis. Waktu ke polijiwa juga nggak kan cuma dikasih pertanyaan apakah kamu merasa berharga, ya tidak doang kan, nggak belum bisa cerita, apa bingung mau cerita, dan misalnya cuma nangis. Ya udah Bu, besok lagi ya gitu. Untungnya sih nggak dipaksa ya, kita kalau belum mau cerita terus besokannya nulis aja Bu, tulis aja. Kalau ibu bingung nulis aja, nanti kita tinggal baca gitu. Baru tuh nanti di rumah nulis gitu. Nulis tapi nulis bener atau ada punchline-nya tuh? Enggak, itu kan belum stand up ya, itu masih. Jadi ini bener nulis apa aja terus ngaduin ke psikolog itu. Jadi pada saat Pok nulis nih, kalau boleh tahu, apa yang dari situ tuh yang menurut Pok itu yang berat sekali tuh apa? Capek banget, capek banget tuh kayak nggak punya siapa-siapa, kayak sebatang kara. Padahal punya anak tapi ngerasa sebatang kara. Karena anak kan nggak mungkin kita curhatin kayak, ini gimana ya, ini berasa letter nih, besok nggak bisa nggak lu makan sesuap aja, kan nggak mungkin kita penderitaan kita, kesusahan kita ke anak. Anak kan taunya makan, jajan, sekolah, nggak mungkin dong kita ini beras cuma segini, bisa nggak besok bikin bubur aja dah, udah makan sekali aja ya, kan nggak mungkin kita ingin kita bawa ini ke anak lah gitu. Cuman anak tahu kalau mamanya nggak baik-baik aja tuh, kalau suka kadang meluk yang kecil, mama kenapa kok nangis, mas nakal ya gitu, kayak bingung nggak ada cerita. Nah terusnya aku pas lagi sedih gitu ngeliat lah stand up, ada salah satu komika tuh stand up Coki Anwar yang selamat malam orang-orang lemah, calon jenazah, berasa disapa, kan saya pengen mati tuh. Berasa disapa. Jadi saya nyoba nih, apaan sih kok orang ngomong lucu. Nah ya dari situ terus cobalah materi saya yang kayak gini-gini, nyoba nulis terus enaknya kalau di stand up kan kita bisa ngomong brutal ya, ngomong kasar, ngomong apa sesama. Kalau di komunitas gitu nggak apa-apa gitu, enak bisa ngeluapin kekesalan. Nah terus ditambah lagi kok waktu itu ada kafe dari dulu nggak ada Instagram tuh, lihat di Facebook ada komunitas stand up. Itu dipanggil tuh ngisi acara di situ? Belum, nggak langsung dipanggil, jadi kayak kita datang ke situ, siapa yang berani naik panggung nanti dapat latihan aja. Nanti dapat apa? Voucher makan enak, pizza. Dan kita yang nggak pernah makan kayak gitu kayak seneng dong, cuman ngomong nggak jelas gitu dapat voucher makan. Kayaknya besok sedangkan untuk beli makanan itu aja saya harus bekerja keras kayak nyuci di rumah tetangga gitu, baru bisa beli makanan itu. Kan kalau di kafe kan makanannya lumayan. Dari situ besokannya, datang lagi ya,
dikasih transfer 100.000 udah dari situ. Terus baru ada ajang lomba saya ngeberaniin diri, terus alhamdulillahnya juara 1. Alhamdulillah di situ jadi kayak ngerasa oh berarti saya punya ini nih, punya bakat apa, punya kemampuan apa, punya passion gitu. Cuman kadang ngerasa minder, kadang kan kalau teman-teman tuh yang dari komunitas bisa kuliah, yang materinya cerdas apa, itu masih yang kayak materi receh-receh tentang perjalanan hidup tapi lucu gitu. Paling susah yang ditulis tentang yang mana, Po? Yang tema. Kalau susah itu kayak tema-tema tentang apa di relatein dengan kehidupan kita. Kayak yang juara MPR kan waktu itu temanya kan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana caranya ngomongin tema kayak pecel ke anak. Untung kalau Pancasila oke lah. Pancasila 5, anak saya 5 itu bisa kita kait-kaitin. Kayak gitu. Yang susah itu nulis sama kita ngapalin, ngapalin itu. Enggak, Po, yang paling susah nih, ini kan Po menceritakan apa yang pernah Po alami, tapi ya itu tadi ada komedinya gitu, tragedi, waktu komedi. Tapi kan ada yang Po ketika mau mengangkat itu tuh rasanya masih pedih banget gitu. Ada sih kayak yang susah itu, kayak yang menjual anak itu kan sampai dijadiin materi. Ya, itu pedih banget. Itu pedih banget. Aku pernah mau bawa materi itu, so-soan mau bawain materi itu udah benar, tapi di panggung nangis. Jadi yang anak gue anak mahal ya, bukan sesar, hampir gue jual gitu. Karena kan dari kecil kita ada permainan yang saya orang kaya, saya orang miskin, saya minta anak. Saya minta anak-anaknya siapa. Itu kan permainan apa itu? Masa kecil jual-jual anak. Terus anak siapa akan terus gitu ya. Iya, terus anaknya dikasih. Jadi kan baris 5-5, nanti yang dia minta anak kan dikasih. Kayak Fatimah lekas pergi, jangan kembali lagi, terpindah ke grup sana, nanti ulang sampai anaknya di sini habis, nanti yang menang gitu. Ada permainan mas pernah dengar ya. Orang miskin udah didoktrin secara nggak langsung. Orang miskin udah didoktrin dengan permainan itu untuk anak dijual anak, diadopsi. Kamu bisa mikir kayak gitu ya? Ya habis kan kita harus berdamai, apa yang kan lucu itu. Dak sih itu, tapi ya lucu mainan itu. Jadi ini bisa kepikiran nyambungin itu kejadian kamu mau jual anak sama lagu itu, anak siapa akan kau pilih gitu kan? Iya gitu. Kalau itu yang orang cantik yang pakai itu. Iya, kalau sesar kan juga itu lagu iya kan ada kan. Kalau sesar kan kalau orang kaya kan anak gue anak mahal sesar. Kalau gue anak gue mahal yang mau dijual. Kayak gitu kan. Ibaratnya gitu, kesenjangan sosial. Kayak gitu. Tapi pas mau cerita itu nangis. Waktu itu sih nangis. Apalagi kan ngerasa bersalah ketika dia tidur kan. Maksudnya aku dulu sebodoh itu. Saya juga dulu sedih ketika saya dulu kok ini banget sih, kayak sepicik itu, kayak mau ngakhiri hidup. Sekarang setelah bisa ngelewatin semuanya ternyata hidup lebih indah. Terus juga Allah tuh emang udah ngasih jalan, kayak sekarang bisa ada sama Cafe Niro, terus bisa ikut main film bareng kemarin sama Luna. Maksudnya bisa saya yang cuman SMP tukang pecel yang dari ekonomi terbatas sekarang bisa ada di circle artis ibaratnya gitu kan, walaupun baru belum artis. Kalau kata anak saya, mama tuh setengah pecel, setengah artis, setengah miskin gitu. Kalau ditanya kerjaan mamanya kayak gitu. Iya, bisa ada di titik itu nggak mudah, tapi bisa ngelewatin semuanya gitu. Kan nggak semua orang bisa gitu. Kan kita yang bisa ngehargain diri kita sendiri. Dan bahkan Po sempat cerita waktu mau mengakhiri hidup sudah sempat nulis-nulis pesan, nitip-nitip anak. Sama adik, karena kan kalau orang tua kita tahu orang tua terbatas kan ekonominya. Saya nitip ke adik, SMS tuh, belum ada WA kayaknya waktu itu. Titip anak gue ya, gue kayaknya udah capek hidup. Dia malah jawabnya, nggak mau anak lu banyak gitu, terus utang lu banyak gitu. Kan jadi kocak, jadi ya juga sih. Udah ke majikan. Untungnya juga punya teman-teman juga yang inilah ngasih saran, kayak punya majikan juga yang baik-baik, kayak ayo ngasih semangat. Kayaknya bener deh, support system itu memang harus ada dari siapa aja gitu. Siapa aja yang bisa minta pertolongan, bahkan sekedar tempat untuk bercerita. Iya, betul. Nah, makanya dulu kan journaling kan ada tuh, kita disaranin ya kalau itu tulis aja sendiri tiap hari, ini kejadian ini yang buat senengnya apa. Terus kalau emosi
nggak apa-apa nangis aja gitu. Untungnya di situ belajar dari grup-grup yang Mother Hope Indonesia itu, aku di situ itu dari pengalaman yang ibu-ibu punya anak istimewa yang pengalaman hidupnya lebih parah dari saya gitu. Ternyata ada yang lebih sampai tidur di kolong jembatan. Kalau saya kan masih tanah garapan, walaupun numpang-numpang gitu. Ada yang hidupnya sepahit itu, yang dapat pelecehan seksual dari keluarga, bermacam-macam masalah. Ternyata semua orang ujiannya beda-beda. Dan mudah-mudahan ketika Pok cerita di sini juga bisa membantu yang lain ya, amin, yang amin, yang lagi sedang rasa capek gitu, lelah. Bahwa dari pengalaman Pok ini adalah ada pasti cahaya. Ada jalan keluar yang Allah sudah siapkan. Walaupun terowongannya panjang banget, tetap pasti ada cahaya itu. Tetap ada cahaya itu. Ketika sempat mau ya mengakhiri hidup, kemudian titip adik, ternyata adik bilang nggak mau, Ani lu utang lu banyak, anak lu banyak gitu, nggak mau. Itu sempat, maksudnya sempat kayak nggak jadi itu gara-gara itu, sempat ketawa atau pada saat itu kayak udahannya sih waktu itu sih udahan, sekarang karena udah bisa mentertawakan kejadian itu. Kalau sebelum itu mah enggak ya, udah mah kesel, lu tega banget lu, ade apaan lu, ibaratnya gitu kan, ade apaan lu, itu kan ponakan gitu. Tapi ketika mau nitipin anak ternyata nggak ada yang mau dititipin, itu membuat Pok jadi kepikiran gimana ntar anakku besok nggak? Kalau itu sih enggak, karena udah putus asa banget. Yang waktu habis minum Baygon itu kan nggak ngepek juga kan, maksudnya masih dikasih hidup kan sampai mau nyebur BKT juga kan. Kedua kali aku tuh mau ngakhir 2 kali. Karena di situasi yang sama tuh ya? Maksudnya di masa yang sama? Di masa yang sama, cuman kayak udah lelah banget. Cuman waktu itu juga gagal juga karena pas lihat BKT-nya butek, takut mayat saya nggak ketemu gitu. Jadi masih logis, masih banyak pertimbangan. Materi stand up yang tentang ketika Pok juga pernah ngalamin pelecehan, itu berat nggak untuk diceritakan, Pok? Iya, Pak, itu sih di Majikan itu sih kita ngerasa kayak disepelein ya, walaupun kita kayak cuman pembantu rumah tangga, tapi kita nggak bisa speak up karena yang kalau kita ngaduin nggak percaya lah, kayak kita bilang ke istrinya kayak kan nggak mungkin, masa suami gue mau sama lu kan kayak cuman pembantu gitu. Istrinya cantik padahal. Cantik banget. Makanya katanya kok ada orang fetisnya orang jelek. Kok ada gitu. Waktu itu lagi ngepel. Mesti dipeluk dari belakang. Besokannya udah nggak kerja lagi. Jadi aku tuh kerjanya nggak yang freelance. Jadi nggak yang kayak menetap gitu. Kayak ada kesini. Kayak yang pembantu pulang kampung. Kan invalan ya, yang 2 minggu. Jadi kan random dapetnya, nggak tahu yang baik. Karena kan bukan di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan sekitar mah kita bisa kenal, bisa tahu gitu. Masih rasa ya namanya juga pelecehan ya, dilecehkan, direndahkan. Iya, itu sih yang sedih banget, karena kita mau masih aku nggak sampai diperkosa gitu. Kalau diperkosa kan kita nambah. Iya kayak gitu, itu nggak itu kan jadi materi stand up, dan itu udah sering pecah lah, karena kan itu emang tragedi komedi gitu kan. Pernah itu juga sama protes sama yang feminis gitu, katanya suicidal is not joke, sexual is not joke. Ya kan aku lagi nyeritain pengalaman ya. Itu kan bercanda, yang kalau proses bercanda ya nggak mungkin juga saya beneran kayak ayo pak kan nggak mungkin, yang kayak apa kan nggak mungkin. Itu kan cuman bercanda aja, karena saya yang ngalamin kayak udah berdamai gitu. Dan punya pengalaman lainnya ketika Pok mau pinjam uang terus malah ditawarin untuk hal lain sama tetangga. Iya dia kan mau pinjam duit kayak buat beli malah udah ikut aja yuk gitu. Padahal minjemnya kayak cuma 50.000 gitu doang buat beli beras gitu, masa saya gocap doang ibaratnya gitu. Kalau sekarang sih ceritanya bisa sambil ketawa ya. Iya, kalau dulu mah sedih banget. Untungnya saya enggak, tapi ada sebagian emang seperti itu. Maksudnya untungnya saya masih bisa berpikir logis gitu, ngapain. Tapi ada loh sampai saking kepepet itu ada. Kayak di ekonomi teman-teman saya kan kayak menengah bawah, ada loh sampai yang gimana daripada anak gue lapar. Gila ya. Lu nggak semua orang cara berpikirnya kan beda-beda. Kalau saya kan lebih baik ibaratnya kayak mulung-mulung lah, kayak nyari-nyari ibaratnya metik-metik apel lah, kayak ngorek-ngorek apel, yang penting bisa makan. Aku sampai nggak kepikiran itu sih, masih nggak mau, karena kan itu udah nggak seberapa, 50.000 dosanya, belum ininya rasanya kan
nggak ini ilfil ya kan, misalkan nggak ngelakuin kayak gitu. Ya Ibu udah capek ngurusin anak, suami nggak tahu di mana, kadang pulang, kadang enggak gitu ya. Terus ketika berjuang pun ada resiko dilecehkan, mau pinjam uang juga direndahkan. Karena sebagai suami jarang perempuan. pulang, kesannya kan kita kayak kesepian, kayak bisa. Terus kalau kayak pikir orang-orang tetangga itu kan daripada dia jajan yang udah tahu kotor lah kan, ibaratnya sering kalau kayak sama tetangga kan, dia kan cuman kayak suaminya doang kan yang iniin gitu kan. Ada juga yang mikirnya kayak gitu. Kan sempat, kenapa nggak ini aja bang ke sono, kata saya gitu, ngapain sama saya, kan sempat saya omongin kayak gitu. Nggak marah tuh? Enggak, emang orang model begitu. Emang model begitu kayak. Modelnya emang iseng gitu. Kayaknya suka ada yang diledek-ledekin gitu. Udah saya mikirnya bercanda aja, karena kan takutnya tersinggung kan, nanti gimana kan bisa memutarbalikkan fakta nanti malah sangkanya, apalagi kalau kita kenal sama istrinya kan, terus sangkanya menggodain suaminya. Serba salah kalau nggak ada bukti mah. Kalau kita lihat tuh emang cocok banget sih dengan sebutan Ratu Macan, Pulau Gebang ya. Karena walaupun ya selalu hatinya gampang tersentuh, pasti menyimpan banyak kesedihan, kepedihan. Iya, karena tapi ngadepin kehidupan kayak gitu kan nggak mudah ya Pok ya. Iya, nggak mudah, makanya itu yang bikin kuat, sama nggak tahu kayak ada kepuasan tersendiri kita menghibur orang gitu, walaupun kita lagi sedih. Kayak motor hilang, kayak kemarin habis malamnya motor hilang, syuting roasting pagi-pagi hampir kan, kita harus profesional kan, bodo amat lu tadi habis ada apa, kita itu kemarin juga agak gergetan, agak kurang ngerasa kemarin. Aku ada beat yang beberapa lupa, punchline yang lupa. Kenapa sih, harusnya kan bisa lebih gong gitu, karena masih mikirin yang motor hilang kemarin itu. Jadi hidupnya masih, kalau kata anaknya, separuh tukang pecel. Setengah tukang pecel, setengah miskin, setengah artis. Ketika ya ini artinya kan Pok kehidupannya dalam masa transisi nih ya, menuju apa ya? Puncak, gemilang, gemilang cahaya. Sempat juga nggak Pok merasa ketika dalam masa transisi ini juga merasa direndahkan, merasa agak tersinggung gitu dengan perlakuan orang-orang sekitar yang seringnya masih baru? Sih kalau kayak gitu katanya yang jual kesedihan kan, jual penderitaan. Padahal mah kalau yang saya rasain ya emang aslinya nangis ya. Kadang di komunitas pun kalau lagi misalkan kita mau bahas materi kan kadang sharing ya. Kayak waktu itu pernah dapet lomba yang dikasih fasilitas hotel. Terus kan kadang cerita, itu tahu bang, gua kemarin lomba itu dapet hotel mana gue, kayak cerita aja ke teman-teman gitu. Anak gue seneng banget, itu aja nangis loh saya, saking emang ngesyukurin banget itu. Belum, maksudnya apa yang saya dapetin itu di stand up itu alhamdulillah tuh yang belum pernah gitu. Kayak ya nggak usah kayak job-job yang wah besar dah, kayak dapat fasilitas hotel aja, kayak bisa makan, ngajak makan anak aja kan. Kita mah ibaratnya kayak kayak beli makan enak aja, kayak beli durian aja dah ibaratnya kan. Dulu mah harus nunggu arisan dulu gitu baru dapat bisa beli durian. Sekarang nanti pulang dari sini bisa beli durian, ibaratnya gitu. Alhamdulillah loh kayak gitu. Dulu buat makan sesuatu kita harus nahan, harus nabung dulu, harus ada momen-momen self reward ya bahasa sekarangnya kan, anjay gitu kan. Sekarang ada self reward, dulu mah ya Allah agak ada self rewardan. Ngeliwat itu udah senang banget. Terus lihat anak-anak bereaksi ketika ya mereka bisa menikmati hal-hal yang sebelumnya mamanya susah. Pulang nanti kayak sepele nasi kotak syuting aja kan, kuru-kuru suka ada yang nggak mau. Kadang ada artis-artis yang nggak suka gitu. Bawa aja nah, pulang aja anak-anak seneng banget kan, cuma kayak nasi kotak aja, mama pulang bawa makanan gini, nasi artis. Nah itu kan itu udah seneng gitu, anak kita udah seneng banget gitu, anak-anak nyambut pulang, mama pulang gitu. Itu anak sih yang langsung dikerebutin gitu. Ya, nanti beli martabak ya, mau apa. Sekarang udah bisa yang ayo kita beli martabak, kita beli es krim. Dulu makan yang susah itu kayak harus kumpulin dulu, harus dapat ini. Berarti dulu. Sekarang punya harapan yang lebih lagi. Iya sih, anak-anak bisa sekolah lebih baik. Anak-anak bisa sekolah lebih baik. Apa pesan Mpok buat anak-anak ya? Supaya anak-anak juga sekuat Mpok gitu menjalani kehidupan. Ya jangan gengsi. Kalau anak sekarang kan masih agak-agak susah ya, masih agak-agak malu. Beda sama kita yang didikannya dari dulu yang kuat. Emang kalau dulu kan mah nggak
nggak ke sekolah. Kalau dulu kan ke sekolah aja jalan kaki jauh. Sekarang karena udah enak, banyak fasilitas sih, handphone ada apa, sekarang aksesnya lebih gampang, jadi kayak daya juangnya kayak kurang. Kalau anak-anak, kalau saya kan dulu kayak mau dapetin sekolah rayon bagus aja kita harus yang jauh gitu, naik angkot apa, sekolah pilihan aja harus yang jauh. Kalau sekarang kayaknya gitu, kayak sekarang Magicom udah tinggal nyetek. Dulu mah saya masih ngalamin dulu yang nimba, yang nyikat, yang apa, harus jauh dulu. Kalau sekarang mah anak-anak mah karena udah gampang akses yang didapat kali, kayak sekolah dari Google apa, nyari-nyari. Jadi sekolah sekarang anak-anak sekolahnya alhamdulillah masih 3, yang 2 alhamdulillah udah mulai ada yang kerja, walaupun kerjanya serabutan, kadang ada kadang enggak, karena kan dia di bidang ini ya, pesanan gitu. Jadi kalau lagi ada pesanan ada, kalau lagi enggak, cuman paling enggak lumayan lah udah nafas gitu. Tinggal yang SMP, SD sama Bimba, 3 orang. Semangat. Ini masih cari untuk pendidikan mereka gitu ya. Bimba lumayan per bulannya. Kan buat anak mah nggak apa-apa. Kalau ada yang minta nikah tiba-tiba? Ih kagak ada dah. Nah, kalau mau mah yang ada aja kita rajut kembali ya kan. cuman udah apa ya, udah basi gitu. Udah benangnya udah terlanjur kusut. Udah nggak bisa jadi syal lagi. Udah nggak bisa menghangatkan. Apa yang dilibet-libet ya, leher itu udah nggak bisa. Itu kalau yang ngajak yang Pok pikiran untuk nikah lagi. Ya anak 5 ya kan udah ada itu. Apaan? Jedil Fernando. Siapa Pok? Aduh, ada istilahnya aku nggak tahu. Kemarin waktu Kiki ke rumah aku unjukin nih suami baru gue gitu di pinggiran kasur. Warnanya pink, lucu. Dia nggak ngerepotin. Siapa Pak beli? Enggak, itu hadiah. Kan anak stand up kan aneh-aneh. Jadi aku ulang tahun dikadoin. Dia nggak repot, nggak minta bikinin kopi, nggak minta kroken, dicas doang. Kalau basah dijemur. Salah satu materi juga ya, Pok. Iya, atau materi juga itu sih nggak sampai segitu ya, cuma kayak gimmick dong. Cuma kan orang sampai dikenal, aku suka nge-live TikTok gitu kan, suka ditanya beneran. Ya Allah, gue nggak sehiper itu. Ini bercanda doang gimmick. Ya, seandainya pun emang aku pakai, sah-sah aja kan daripada berzina kan. Betul. Tapi kayak nggak segitu ya, tuh cuma buat bercanda kan. Itu warnanya pink kan, lucu, lucu banget. Warnanya pink. Saingan apa punya Saroni. Dia kalau sarannya black mau, makanya sayang banget. Aku kemarin sempat ada komen gini tahu, Pok lu kan ngebangun rumah kan, aku nyari-nyari gitu. Kenapa kemarin nggak ngejarah rumahnya Saroni, kata jendelanya, pintunya. Kata saya, kagak berat kan, nggak masuk ke rumahku gubuk. Itu aja Black Mambanya saya nggak ada yang mungut, kataku gitu, buat temenin si Pink di rumah. Ketika Pok hidupnya nggak mudah ya, kadang suka nggak tahu nih makan apa hari ini gitu. Ketika ada yang nawarin, dah sama gua aja. Pok tahu nggak itu dosa dan lain sebagainya? Tahu lah, kan aku nggak itu. Kalau mau mah saya lebih suka. Karena dulu ibu itu kan janda, kita masih kecil-kecil. Kalau ibu mau, pasti ibu mau dong nikah. Ada lah yang mau, kan ibu dulu masih muda ngebesarin kita kecil-kecil. Ibu tuh nggak mau karena dia mikir anak itu 3 perempuan, takutnya nanti sama bapak tiri gimana. Terus aku nggak pernah ngeliat ibu yang, kalau ada dulu sempat ada, masih ingat masih kecil, kayak ada supir taksi yang suka dulu mama warteg gitu kan. Kayak ada supir taksi yang makan apa-apa, nggak pernah ngeladenin. Kita ngelihat mama kita berjuang, sampai mama tuh pernah mulung, sampai jualan apa, sampai kerja di orang. Aku tuh ngalamin kayak gitu. Jadi mungkin kayak dari situ deh, nggak ada kepikiran ke situ. Berjuang kita jadi kasih makan sama orang tua halal, masa kita ngasih makan anak. Kayaknya dari ibu dulu. Jadi nggak pernah ada kepikiran misalnya itu, kayak misalnya contohnya ada penjarahan, ikut gitu, lumayan nih, mungkin apa gitu. Enggak, itu yang sekarang aku tinggal di tanahnya orang kaya. Nanti kalau dia tempatin, kan emang udah waktunya aku pindah. Kan ada, dulu aku juga sempat ada kayak tanah garapan, kita bisa di situ. Nanti kalau kita diusir, kita tinggal marah-marah deh. Uang kerohiman, kayak kita teraniaya. Padahal kan kita yang salah nempatin itu tanah orang. Harusnya kan kita sadar diri, emang kita itu numpang. Jadi Pok tetap punya prinsip itu ya, walaupun miskin susah. boleh, tapi nggak boleh mental miskin. Mental miskin mental miskin sama miskin beda. Nggak sampai tuh jual apa, anak yang disuruh jual tisu nggak ada. Makanya suka kesal kalau ngeliat anak-anak kecil apa ibunya yang
kita tuh jualan aja deh. Sebenarnya kalau kita niat bungkus peye apa bungkus kacang apa nenteng termos aja buat makan doang mah dapat deh, nggak ada yang nggak laku gitu walaupun orang jual orang beli sama kita atas dasar kasihan, tapi kan paling nggak kita emang beneran jualan, nggak minta-minta, nggak bawa anak, nggak eksploitasi anak gitu ibaratnya, nggak aku sih emang nggak nyudutin orang kayak gitu, emang ekonomi orang beda-beda, tapi kan kita bisa lebih baik dari itu. Jualannya udah jualan, dagang. Yang pemikiran bahwa anak-anak itu harus mendapatkan sesuatu yang halal gitu. Iya, terus juga karena kan pengaruh nanti itunya tabiatnya katanya kalau anaknya nanti dikasih makan itu nanti gimana nanti kita tuanya gimana. Kalau anaknya kita kasih makan, ntar tuanya kita kayak tahan basah disia-siain apa gimana. Kalau anak udah gitu harus tahu juga buat dapetin ini tuh nggak mudah. Kayak harus berusaha, jangan kalau yang gampang-gampang instan mah. Mana juga ada kerjaan anak saya juga sempat ada kerjaan-kerjaan yang mau nggak anak lu kerja di ini nih, nggak ada. Ada kok kerjaan-kerjaan yang belok-belok gitu, nggak ada. Kita udah susah, jangan. Udah miskin di dunia, udah jangan miskin di akhirat. Iya, soalnya anak sempat kemarin diajakin kerja kemana gitu, nggak ada, jangan. Nggak ada, udah nggak ikut yang nggak apa-apa gajinya kecil, yang penting cuman jaga-jaga ST doang nggak apa-apa, yang penting jangan aneh-aneh. Karena orang miskin segampang itu ya begitu, ada aja kayak ajakan udah ini nih ya mau aja kan, namanya terbatas, sampai kayak ini yuk ada yang aneh-aneh loh, kerjaan yang aneh-aneh tuh yang tidak bisa saya sebutkan gitu, ada orang-orang miskin sepahit itu, jadi dia ya udahlah apa aja disikat gitu, yang penting bisa buat makan. Tapi itu pun nggak pilih sama sekali, enggak, karena kita lingkungan itu benar-benar yang menengah ke bawah. Miskin di dunia jangan sampai miskin di akhirat. Tapi kan Pok juga pasti ingin hidupnya lebih enak lagi. Apa ke depannya Pok secara materi deh? Pok cita-citanya pengen punya apa dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat ini sih hasil syuting gitu kan mau ngencengin medsos gitu, mau bikin konten. Aku mau beli HP yang agak bagus, yang memorinya agak gak usah iPhone, agak ruangnya gede biar bisa bikin video-video gitu. Udah ada motor kemana kan hilang, udahlah nggak usah mikirin motor, mikirin ini dulu aja apa sih, konten aja dulu, nanti kalau dari konten itu bisa masuk endosan kan, nanti bisa kekumpul di motor. Kayak mau mikirin beli handphone dulu deh. Jadi pikirannya beli barang yang bisa buat kerja kayak sama audionya. Kemarin juga sempat nanya-nanya temen, ada sih yang harga 20.000 udah oke kok. Iya, kemarin kan juga sempat ngobrol sama teman-teman konten kreator. Aku kan bener-bener yang kayak baru gaptek, kayak TikTok juga, YouTube aja nggak punya apa. Sayang tau lu sekarang lagi naik ini pada greget gitu, lu harus punya ini. Habis gimana, kita kan aku aja masih sibuk dagang pecel, dia masih dagang pecel aja lah, itu yang langsung cair kata saya gitu. Itu yang kan kalau job mah kan nggak bisa kita andelin. Stiker mungkin lebih cair Pok kalau hujan langsung kita tadangin. Iya, kalau kan mesti kalau live di sosial media kan kadang suka dapat duit tuh orang kasih, kalau menghibur kan dapat gift. Itu kan baru-baru ini aja, dulu mah jualan pecel ya jualan aja, cuma kadang ada orang baik yang kayak pecelnya diborong, sampai ada yang ngomen, kok itu lu jualan pecel konten dong, gimmick, emang buat nyari makan. Sampai ke rumah, Pak lu, gue kira lu miskin bohongan, gimmick doang. Kata pas dia ngeliat rumah, ya Allah Pak lu miskin banget, bodo amat. Ada orang yang mungkin saking dia kagetnya, ya Allah Pak lu hebat banget, segede mau nggak mau, paling enggak alhamdulillah nggak kehujanan, nggak kepanasan, terus juga nggak tidur di kolong jembatan. Ya, alhamdulillah. Untungnya juga anak-anak ini kan mentalnya kan, kalau di lingkungan itu kan aku yang paling miskin kan, paling jelek rumahnya. Kemarin tuh jalan-jalan naik kereta sama anak yang kecil, terus si Alma ini ngeliat rumah-rumah yang di pinggir rel kereta kan sama kayak model di rumah. Terus dia baru ngomong, Ma itu rumahnya kayak kita, ternyata yang miskin banyak ya. Lah banyak, emang kata kita doang. Karena dia tahu di lingkungan itu dia doang kan, sampai kadang ada temennya yang kalau main kan masih namanya anak kecil kan, Alma kamu rumahnya kayak gini gitu kan, namanya anak kecil polos. Iya memang rumahku kayu gitu kayak gitu. Pas kemarin dia ngelihat naik kereta, baguslah dia akhirnya tahu kan bahwa dia tidak sendirian. Paling nggak kita harus ngebangun, nguatin mental anak. Tapi Pok di sisi yang lagi separuh jualan pecel, separuh miskin, separuh artis,
Kan orang lihatnya ada yang mikir duitnya banyak. Nah itu makanya sampai motor hilang. Sangkanya mah duitnya banyak. Lu nggak tahu tuh motor boleh kerja keras. Gue jungkir balik tuh. Apalagi kalau tuntutan ini kan kita harus gimmick ini. Kalau kita harus totalitas lah. Pokoknya kalau disuruh industri gimana lah kan kita harus suruh loncat ya loncat. Suruh minum minum lah semuanya gitu harus kita lakuin demi menghibur orang. Tapi kan itu ada apa ya? Ya itu tadi itu kan salah satu resikonya jadinya tadi kemalingan gitu. Nggak takut, nggak khawatir, nggak pengen pindah rumah ke tempat yang lebih apa ya mungkin ya, lebih ada pagernya gitu. Kan kalau itu ada diskriminasi kalau kita mau ngontrak itu kayak ditanya anaknya berapa gitu susah. Terus kalau nanti listriknya besar, kalau anaknya banyak juga harus kontrakan yang lebih besar. Kalau kayak petak-petakan anak 5 kan susah. Jadi aku tuh kayak tiap bulan harus ngeluarin budget tiap bulan, sebulan cepet. Jadi kayak sekarang mah sementara belum dipakai sama Bapak Tri Widodo, sementara bisa nabung lah sampai syukur-syukur tabungannya cukup bisa sampai nanti beli rumah. Syukur-syukur alhamdulillah. Jadi kalau kita pakai buat kontrakan cepet banget sebulan. Belum nanti masih biaya pendidikan anak. Suami kan nggak bisa diandelin baratnya. Jadi kalau untuk masyarakat ke bawah pun untuk ngontrak aja nggak segampang itu ternyata ya. Ditanya anaknya berapa, emang pengaruhnya apa Pok? Kalau anaknya banyak nanti pemakaian air banyak. Nanti kalau kita ngontrak itu kan bisa listriknya rame-rame. Oh listriknya jadi satu semua bayarnya? Nanti kita kayak patungan. Nanti ada ini dong kecemburuan kayak dia anaknya banyak makanya banyak terus dia kipasnya 3 karena si anaknya banyak kan pakai kipas 3 nih. Magicom nanti nih masak mulu, namanya anak saya aja masak sehari 3 liter, anak banyak kan. Tanya trek mulu gitu, gosokannya banyak, pakai mesin airnya banyak, nanti pembagiannya nggak adil gitu. Soalnya kayak ngontrakan satu rumah, kontrakan sekarang aja 1 juta, belum listrik belum apa, itu yang petakan. Gimana kalau yang saya ngontrak satu rumah, tiap bulan 2 juta, jualan pecel buat hari-hari, ada job kita datang, belum ada job kita dagang kan, nggak tentu. Jadi ya banyak sekali tantangannya untuk mau hidup dengan lebih mapan. Jadi bodo amat mau dibilangin katanya sekarang udah artis masih jualan pecel kan, orang sangkanya yang masuk TV yang udah wah banget. Nggak apa-apa, jalanin aja pelan-pelan. Minjem duit banyak dong. Nah banyak, sangkanya mah orang kadang belum cair aja. Lomba aja deh, kan aku pernah juara 1 kan 15 juta tuh kan kita foto kan ya plakat kan. Saya plakat doang katanya lu potek-potekin deh tuh plakat yang itu. Waktu aku juara 1 15 juta kan pulang bawa plakat itu kita nenteng-nenteng. Kan cair kadang 21 hari kerja, kadang ada potongan pajak kan macem-macem. Terus ngutang, pernah ngutang? Dulu ngutang sampai bank keliling sampai 9 orang. 9 orang bank? Bank keliling. Bunganya berapa sih itu Pak? Kalau itu pinjamannya 100.000, nerimanya 90, cicilannya sehari 5.000. Gak pernah ya, belum pernah miskin. Jadi 90.000 tapi tetap harus bayar 100.000. 125 kan nanti sampai 25 hari. Jadi sobekannya tuh angka 1, 2, 3, 4 sampai 25. Jadi kalau datang nih hari pertama Senin, nanti kita bayar goceng, nanti kita disobek 1. Besoknya dia datang lagi Selasa, kita sobek 2. Jadi sobekannya kita kumpulin di rumah, kita taruh di bawah kasur. Nah, ntar kalau udah 20 berarti kan 5 lagi nih. Nanti kita top up 100.000 potong 5 kan 25 ya. Berarti nanti kita nerimanya cuma 75. Belum lagi nanti ada administrasi atau potongan-potongan. Kita jadi paling banyak Pok pernah punya utang berapa? Karena itu pinjamannya cuma 100-200 kan kita butuh duitnya banyak. Jadi kadang kita sampai banyak orang keliling kayak sama si A 200 sama si A 200 gitu. Jadi kesannya padahal utangnya kalau dihitung kayak paling cuma 1 juta, 1,5 juta. Cuman orang yang datang banyak karena kan sehari yang 10.000. Kalau pinjaman 200 sehari 10.000. Pernah ditagih lagi nggak punya duit banget? Pernah sering ngumpet. Anak suruh bohong kayak bilang mama nggak ada, padahal mamanya ngumpet di kamar mandi. Tapi untungnya dari situ juga kita ada kesadaran sendiri, kayak saya udah capek banget tuh nyuruh anak bohong, terus kayak udah capek tambal sulam. Kadang buat bayar kontrakannya udah mau bayar, utang itunya nggak habis-habis, terus kayak capek nah untungnya kan waktu itu lomba stand up tuh yang juara 15 juta itu juga
kesadaran dari sendiri kalau bayar utang dulu. Langsung bayar utang, sudah janji sama diri sendiri saya nggak mau utang-utang lagi, udah langsung. Terus juga belajar kan, waktu itu mama juga sering ngingetin ini kalau ngaji gini nih jangan, itu tuh riba jatuhnya apa. Makanya kan sekarang ini udah emang belum pernah sih ngeredit motor gitu. Alhamdulillah sekarang mah nggak, udah 9 orang bangkling itu udah lunas gara-gara stand up. Terus yang pinjaman apa itu udah lunas, udah itu dari stand up. Itu emang janji sama, karena kita udah capek banget ya, kayak setelah dipikir-pikir ini segini bunganya, kalau saya punya segini bayarin bunganya belum, ada berbunga gitu, kayak capek banget. Tapi kan waktu itu emang nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi kan itulah, tapi ada juga yang jadi kayak kecanduan, jadi kayak nggak bisa lepas dari lingkaran setan gitu. Ada yang emang sebenarnya kita bisa nahan kalau untuk makan. Jadi sekarang pas udah kejadian punya utang itu, kalau nggak ada uang makan, aku tuh kayak kita ke BKT lah, nyari lah pohon yang kira-kira kayak kangkung, tanaman liar apa ya. Kan kadang kita buat makan, kadang tuh pinjam tuh buat makan, kayak buat doang gitu loh, sampai ngutang. Gimana caranya biar nggak ngutang, udah kadang nyari-nyari kangkung aku tadi tumis, kadang punya uang, bener-bener kayak ngatur, pokoknya jangan ngutang. Itu tuh harus kesadaran dari sini. Kalau enggak mah kita mah nggak, pinjam aja dulu buat beli ya. Kebanyakan kan orang gimana nanti, pinjam aja dulu, tetep numpuk itu dulu. Soalnya dulu sempat ada pikiran kayak gitu kan. Kita untungnya saya ngalamin ini berpikir kita perubahan gitu, kayak ngerasa mindset ya namanya, kayak ini salah nih, harus jangan kayak gini. Untungnya ngerasain kesadaran sendiri untungnya. Kalau enggak mungkin aku terus-terusan tuh ngutang. Itu gimana caranya? Aku nggak ngerti bagi waktunya ya, punya anak banyak, hamil, melahirkan, punya anak, nggak ada makanan, mesti nyari kangkung dulu di BKT. Pernah ada momen gitu, gendong bayi sambil nyari kangkung? Gendong bayi enggak, cuman petai Cina kan kalau di BKT itu kan ada petai Cina yang tanaman liar, itu kan kayak nggak ada pemilik, kayak milik Tuhan kan. Kita metik, nanti kita tinggal modalin teri, kita tumis-tumis pakai teri gitu. Kalau enggak jantung pisang gitu, di pinggir yang tanaman liar bisa buat makan. Kelor juga kan nggak ada yang punya pohonnya. Kalau kayak pohon mangga kan ada pohon kelor, kadang nambah. Kadang kita sayur bening tuh kelor. Di telur yang retak-retak. Ada telur retak murah, satunya 1.000. Sekarang naik 5.004. Kan kalau telur yang kiloan mahal. Kalau itu kan kayak 10.000. Dapat 8 butir, lumayan, kita bisa dadar. Sekarang punya tabungan? Alhamdulillah bisa nabung dikit-dikit. Alhamdulillah ya. Jadi banyak perubahannya. Ya dalam pas bulan ini, minggu-minggu ini, alhamdulillah pas dari Kiki Saputri itulah bisa ngerenov sedikit kan, yang kemasukan ular kobra rumah itu kan gimana, kita sesusah itu tidur aja terancam ibaratnya kan. Kalau saya berubah jadi nagin kan, ini kan nggak ada lewat yang kobra. Jadi kemarin kolongnya itu masih tanah, jadi kemarin udah dipelur, udah dirapin. Sekarang paling nggak kelihatan lah kalau ada kotoran-kotoran, ada binatang masuk kelihatan. Mana kan bisa ngumpet di kolong gitu. Ini kan anak-anak udah gede, ada yang udah lulus SMA, itu kan usianya berarti belasan, sama seperti pada saat Mpok nikah dulu. Kalau ada anak-anak yang pengen nikah di usia seperti Mpok waktu itu? Enggak sih, ini mah malah kan enggak ada yang pacaran sih, alhamdulillah enggak. Udah enggak lah, ngurusin kerjaan aja dulu kan. Bahagian orang tua aja belum, bahagian anak orang mah bingung. Itu Mpok pesannya gitu atau anak-anak enggak, emang anak saya juga dia enggak kepikiran ke situ, masih minder lah ibaratnya kan. Ekonomi kita aja kayak gini, gimana mau, takutnya kan namanya perempuan kan wajar lah pengen laki-laki yang mapan, yang gimana, ini aja masih terbatas ibaratnya gitu. Buat anak-anak nih semuanya gitu ya, pesan apa lagi yang penting buat anak-anak selain tadi, hidup tuh harus kerja keras, harus yang nggak boleh manja gitu, nggak boleh gengsi. Apalagi yang penting bekalin buat anak-anak? Ya sama itu, jangan mental block kayak ogahan gitu. Kadang kan sekarang kayak kemarin dia kan maknya ngejualan pecel keliling kan, kemarin ada ayo jualan ini tuh, nggak bisa, nggak, malu gitu. Tapi kalau dibikinin stand gitu bisa, Rip, kayak saya ajakin jualan keliling apa lah gitu, kayak kemarin ada yang kopi-kopi genjot gitu, dia kan malu. Tapi kalau yang kayak diam di tempat ngelain, dia mau. Kayak misalkan buka usaha apa kan lagi ngobrol-ngobrol kan, daripada kerja kan sama orang, mendingan kayak jualan sendiri, ada pemasukan nanti tiap hari. Paling nggak sekarang anak dia udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak tukar pikiran nih, kita maunya gimana gitu. Yang anak pertama kayak lebih
Anak laki ya? Anak laki. Cuman karena emaknya kan pengen di bidang hiburan kayak pengennya kan, aku kan pengennya kayak bikin video konten. Kadang ini kayak yang nomor 3 tuh kayak rekamin mama tuh kayak masih malu, kayak misalkan mau bikin video di sini. Malu dia masih belum, kalau saya kan udah ya namanya kita cari ini nyari duit, ya? Kita tujuan juga kan ngehibur. Karena banyak yang pas aku live itu kadang kayak nggak nge-live aja. Yang kemarin motor hilang kan aku seharian nggak nge-live kan sedih kan. Terus nge-live dong, ini gue skripsi gue nih S2 belum, gue pusing. Kalau ada lu gue terhibur, ada yang gue lagi hamil tahu mabok. Kalau ada lu terus banyak yang nyariin. So aku bilang aja, motor gue hilang. Kalau badut sedih kemana? Siapa yang hibur? Kata gue gitu. Sampai aku balesin. Terus akhirnya ngobrol bercanda kayak pamer BPKB. Nah, bayangin aja nih. Kan motor hilang ketiga kalinya nih. BPKB-nya ada 3-3-nya di rumah nih. Sayang banget ini BPKB-nya doang nih. Maling nih. Dia kenapa nggak nih balik lagi nih ke rumah nih, kata saya BPKB-nya kata saya siapin. Ya, biar dia jualnya lebih gampang. Tinggi ya, itu kan pasti jualnya cuma berapa? Bodong, iya. Saya beli 4 juta, paling dia jualnya berapa? Kadang maling gitu mikirnya. Saya tahu dia kepepet, mendingan juga mulung kan, lebih halal. Betul. Jadi kalau udah 3 kali hilang motor? Iya, ini yang kalau yang itu kan 2 anak punya anak. Udah gitu kan emang salahnya di luar kayak di teras. Di dalam rumah. Kalau di dalam rumah yang kesel itu di rumah, sampai udah kita tutup lah pintu, udah kita ganjel lah pakai motor apa segala, dia sampai bisa ngambil, sampai tahu kunci ya. Keselnya situ, itu motor hasil kerja, hasil kita panggung ke panggung gitu, buat dapetin 4 juta itu. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik lagi. Amin. Terus aku nggak mau kredit kan. Kalau kredit kan harus nggak mau maksain lah gitu. Kalau ada biar bekas tapi cash. Pok, ada sarannya nggak, Bo, nih buat yang nonton ini yang mungkin ngerasa bahwa ya kayaknya aku pengen nyobain deh stand up comedy, kayaknya aku cukup bisa nih gitu. Apa, Pok, yang perlu mereka lakukan nih biar bisa kayak Pok juga? Sebenarnya sih bukan stand up comedy, apa yang kita suka. Kalau saya kalau sukanya dia tanaman, ya udah suka bertanam, bercocok tanam, sukanya masak. Dari hobi yang kita sukain itu bisa ngasilin kan kita harus mencintai pekerjaan itu. Jadi ibaratnya hobi yang dibayar gitu loh. Kalau aku kebetulan karena suka bercanda, maksudnya terhibur sama bercanda, lawak-lawakan gitu. Terus pengen kayak dulu kan sedih tuh karena lihat stand up Coki Anwar tuh kayak terhibur. Jadi pengen menghibur juga orang-orang kayak saya. Saya tuh nggak mudah gitu. Saya juga kayak korban, tapi saya bisa menghibur. Jadi gimana kita memberikan hiburan buat orang-orang itu, belum keadaan saya terbatas, pengen kayak gitu. Jadi kan itu ada kepuasan tersendiri. Kan kadang kalau kita kayak panggung gitu kan nggak selalu dapat uang kan. Kadang nggak mesti kayak karena cuma transport doang, karena cuma tapi kayak ada seneng aja bila kalau ada ibu-ibu yang pas di panggung, itu dia lucu banget, sudah kayak habis ngalamin kehilangan apa, ada yang baru kehilangan anak gitu. Info lucu banget Bu perjuangannya gini. Itu kan kadang materi aku yang relate bahas kayak gitu, ya Allah bisa ya lo kayak pokoknya sedih tapi bisa dibalut dengan komedi gitu. Kayak ada kepuasan tersendiri. Yang walaupun nggak dibayar tapi itu rasanya membahagiakan buat empok gitu. Apa yang mau disampaikan juga buat ibu-ibu di luar sana yang sama pasti pengalamannya ngerasa capek banget. Kadang mungkin dilecehkan, nggak dihargai di lingkungannya, di tempat pekerjaannya, di keluarganya gitu. Yang pernah berada di titik seperti Empok ini, nasihatnya Empok apa? Ya nasihatnya tetap semangat, kita cari tempat kita dihargain, terus juga kita lakuin apa yang kita suka. Misalkan orang nggak suka ya udah kita lakuin apa yang kita suka, itu aja. Karena yang nyenengin, yang bahagian diri kita sendiri, kita nggak bisa dari motivasi orang, nasihat orang, nggak mempan gitu. Mau kita dibilangin di jas apa yang kita lakuin, kita semangat aja. Pokoknya semangat demi anak, sama nggak usah ngirauin omongan-omongan orang. Saya aja udah gini aja suka dibayar berapa, bayarannya berapa, suka ada yang kayak gitu-gitulah, kepo lo mau utang. Jadi kalau capek, kalau lagi nangis aja, terus kita cari tempat yang kita bisa cerita. Kalau enggak cari bantuan, nggak usah peduli. Kayak saya terbatas tapi saya coba-coba cari ke puskesmas gratis, poli jiwa gratis, BPJS gratis. Poli jiwa gratis, ada tempat bisa ada, ya? Puskesmas ada. Kalau mau lagi sharing ada sekarang lagi komunitas. Dokter itu jiwanya ganteng-ganteng.
ganteng, masih muda. Jadi kita lebih semangat ceritanya. Dan ada komunitas juga tadi ya, Motherhood. Motherhood Indonesia, cari komunitas yang kayak hidup kita tuh terpuruk, cari. Kita suka masak ya, komunitas yang suka masak, yang komunitas yang suka hewan, pokoknya yang kita sukain dah. Itu di Facebook ada ya? Di Facebook ada. Karena saya dulu kan mak ya, cuman ada Facebook. Jadi gimana kita memilah komunitas yang kita suka. Oke. Pok, ke depan, Pok ngebayangin lagi pengen ngapain atau pengen datengin apa, pengen nyobain apa? Pengen nyobain apa ya? Nyobain main film, kemarin udah dikasih kesempatan sekali. Kemarin nyobain kesempatan main film sekali itu. Terus pengen apa lagi? Cuman pengen anak-anak senang doang. Kalau keinginan aku ya berjalan aja, ini aja nggak tahu sampai di titik kayak 1 minggu ini kesini ke Brownies ke sini gitu. Wah, ini lumayan nih bisa beli ayam, bisa kulkas penuh lah ibaratnya. Biasanya kulkasnya es batu doang, kadang isinya ada frozen food. Alhamdulillah itu sebatas itu bisa mau masak apa, bisa kita mau ngegrill apa mau tom yum gitu. Alhamdulillah pokoknya makanan sekarang kalau musim hujan udah punya makanan lah. Itu doang sebatas makan. Kalau suami tiba-tiba datang, udah aku bertobat, aku cinta kamu banget loh. Enggak mungkin lah. Harga diri, patriarki. Enggak. Kalau dia mau harga diri patriarki. Enggak. Kalau dia mau dari kemarin enggak, ini sekarang enggak. Kalau saya akuin, ketika perempuan bisa nyari duit sendiri, pasti akan ada egonya sendiri, ada sombongnya sendiri, kayak ngerasa mampu. Saya akuin itu. Karena kita bisa, aku juga bisa gitu ngidupin anak-anak. Pasti ada rasa-rasa kayak gitu. Makanya ketika saya dulu ditawar apa, ya Allah, dulu ditawar ibaratnya gue 50.000. Sekarang saya sekali panggilan lumayan gitu. Boleh lah sama Anda yang pernah nawar saya gocap. Sekarang saya bisa bercakap-cakap doang dapat. Gak perlu susah kayak begitu ya. Nggak usah pakai di ini lagi. Oke. Dulu waktu ya pokoknya sekarang udah punya bisa cari duit lebih banyak lah gitu. Kalau sebelumnya nih yang maksudnya tetap membantu keuangan keluarga tapi kan mungkin masih sekarang paling nggak bisa jajanin anak makan enak lah gitu. Ya, kalau dulu ketika suami datang itu, kalau sekarang kan Pok bilang kan ego setinggi. Kalau dulu setiap suami datang walaupun ngeselin ya kan itu kita mau nggak mau kita rebahan. kita rebahan. Tapi Pok nggak pernah bergantung ya? Enggak. Selalu usaha sendiri karena anak gimana? Besok sekolah kayak apalagi yang swasta, sekolah bensin, ongkos. Kalau yang SD sekarang alhamdulillah tuh ada makan bergizi gratis kan. Mendingan kita nggak bikin bekal, repot kan kalau nggak ada kita harus bikinin bekal pagi-pagi, repot banget kan jadi ibu, bikin bekal, nyiapin anak, nyetrika baju apa. Untung yang besar udah bisa bagi waktu nih, dia nyuci, ntar maknya gosok. Untung yang gede udah, alhamdulillah sih punya anak bisa ngebantu orang tua. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gimana-gimana, alhamdulillah. Masih nakal remaja masih wajar-wajar aja lah. Alhamdulillah. Pak Citra, terima kasih banyak lo sudah hadir berbagi ceritanya. Aku tahu banyak yang wawancara, banyak mengulang banyak cerita, tapi selalu ada hal lain atau hal baru juga yang bisa kita dapetin manfaatnya dari cerita Pak Citra ya tadi, bahwa ya kita miskin di dunia jangan sampai miskin di akhirat. Dan the power of mama. Dan ya kreativitas itu tanpa batas. Capek itu belajar baca apa yang kita pengen kita sukain. Kayaknya saya dari baca itu. Bacanya di mana, Pok? Dulu di perpustakaan, karena kan dulu sekolah dibully kan, jadi pelariannya di perpustakaan. Sekarang mungkin dampaknya sekarang setelah saya mikir-mikir juga tulisan-tulisannya, kok saya bisa bikin materi kayak gini, mungkin karena sering baca ya? Sering baca. Terus ketika jadi ibu bacanya apa? Masih ke perpustakaan juga? Enggak. Kemarin alhamdulillah anak saya yang besar kan baru tahu tuh ada perpustakaan yang di mana tuh, Perpustakaan Indonesia di Cikini apa. Wah itu kemana juga saya ajak ke sana. Itu tempatnya enak ya, luas tuh, yang besar juga udah. Jadi saya kasih tahu nih. Kalau saya kan masih ribet yang kecil-kecil ini. Sekarang sekarang kan ada blog-blog, ada apa, kita mencari-cari apa sekarang bisa ya. Apalagi udah ada handphone, mau nyari apa aja bisa. Mau cari motivasi, mau cari
Walaupun kadang motivasi tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi paling enggak ada harapan, bisa semangat gitu. Contohnya motivasi tidak sesuai dengan harapan. Ya iya kan kadang orang cuma bisa kata-kata doang, tidak seindah dengan kenyataan. Iya, dia ngomongnya mah gampang, suruh jalanin coba gitu ya. Iya, makanya kan nggak yang bisa ngerubah diri sendiri, yang bisa ngapresiasi diri sendiri, yang bisa bahagiain diri sendiri. Oke, jadi satu, hidup ini pasti punya tantangannya masing-masing ya. Yang penting adalah punya prinsip. Sebagai ibu kadang capek cari pertolongan. Pertolongan bisa dicari di mana aja, gitu. Jangan sama tetangga, jangan. Dia mah yang ada adu nasib ntar. Adu nasib. Jangan nolongin enggak ibaratnya. Dan kebiasaan membaca itu amat bermanfaat. Iya. Gitu, dari pertolongan sama yang profesional, sama yang tulus sama kita. Ada kok, walaupun sedikit jarang ada kok. Makanya makasih buat teman-teman yang udah ngedenger, yang suka dengerin temennya, walaupun itu mulu yang diceritain. Tapi ada loh yang kuat. Udah paham, iya kita cuma butuh didengerin doang, nggak usah dibantah, nggak usah dikasih solusi, cuma cukup didengerin aja, itu udah seneng. Dan kalaupun ada kesukaannya untuk stand up comedy, berarti ada banyak manfaat yang bisa didapat juga. Satu, bisa menghibur orang, hati juga ikut terhibur. Dua, bisa curhat, dapat duit. Nah iya, betul. Kayak gitu ya. Dapat duit, bisa makan enak, dapat dari enak. Itu. Bisa intinya adalah lakukan apa yang disukai. Dari sekarang kan ada turnamen yang suka masak, ada lomba masak buat apa, yang suka menghias kue, yang suka tanaman, ada semua. Cari di Facebook. Cari komunitas apa yang kita sukain di Facebook. Di Facebook kayak sekarang udah ada Instagram, udah ada apa, cari di media sosial. Oke. Di media sosial pakailah untuk hal yang bermanfaat gitu ya. Yang suka menggambar, yang suka melukis, lakuin yang dulunya pernah kejebak, sekarang dari rumah tangga udah capek, lakuin yang dulu nggak didapetin, selama nggak ganggu waktu anak-anak. Terjebak gimana maksudnya, Po? Itu kan kayak ada yang dulunya suka apa, setelah rumah tangga kan kayak capek, sibuk, nggak sempat yang apa yang di hobi dia suka. Ya udah sekarang lakuin sekarang, suka gambar, suka apa, malam bikin apa gitu. Kan macam-macam hobi orang. Betul. Banyak sekali lah ilmu yang kita dapat dari Mpok Citra. Makasih banyak. Perjuangannya luar biasa. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Sudah kesini. Iya, kemana kan ketemu di Rumpi. Iya, mohon maaf udah bikin Pok nangis terus. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini bukan jangan bilang ini menjual air mata ya. Memang bukan untuk dijual, tetapi untuk kita bisa belajar. Pok yang susah payah menjalankannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil juga hikmahnya gitu. Pelajaran yang amat bermanfaat. Hidup susah Pok aja bisa menemukan jalan terang, bisa terus belajar, punya harapan, punya optimisme, bisa nyenengin anak, bisa ya, karena Allah pasti bukakan pintu. Betul itu dari Allah itu. Kalau semuanya rencana Allah, kita juga cuma bisa jalanin. Walaupun sempat capek banget, hujan, badai, angin, topan semuanya, ternyata pelangi itu ada. Pok, mudah-mudahan Pok selalu sehat. Amin ya Allah. Selalu diberikan keselamatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sehat-sehat juga. Amin. Itu yang terutama sehat, kita bisa semuanya. jalanin hidup penuh semangat. Hidup sehat dulu, sehat. Amin. Kuat. Silakan diminum lagi, Pok. Iya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Spill the tea.